اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم سهل أمورنا لزيارة مكة والمدينة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum kita mulai, izinkan ulun melihat kondisi jamaah. Kalau ada jamaah pina berpicik kepala, picik batis, pinanya kebanyakan daging. Jadi melihat dulu kondisi. Kasihan tuh jadi daging, asam urat daging disalahkan, kolesterol daging disalahkan. Cuma nyaman juga, mahantuk iya juga. Tapi melihat kondisi jamaah, insya Allah aman terus. Jamaah kita ini insya Allah apapun makanannya RT raja terus. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Imam Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa ilaihi. Itu adab kalau nanti adik-adik mau mengajarkan kitab, apalagi nanti adik-adik yang penerus-penerus ini membaca kitab Riyadhus Shalihin di kampus, di kantor, di lurah, di kantor gubernur, nanti ada jadwal membaca one day one hadis. Sebelum membaca bilang qolal musannif, berkata pengarang kitab. Berarti yang kita baca ini bukan kitab Pandir pribadi, tapi apa yang dikatakan oleh pengarang kitab. Sampai kita ke hadis 212. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau Allah meridhoinya. Wa anhu radhiyallahu anhu. Berarti periwayat hadis ini sama seperti sebelumnya. Siapa? Amr bin As. Dari Amr bin As, qala, beliau berkata, kana ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Ada satu pemuda yang pemuda itu memberatkan Nabi. Maksudnya memberatkan Nabi ini membuat Nabi kepikiran, membuat Nabi ada tanggungan, memberatkan urusan Nabi. Nama beliau, nama laki-laki ini adalah Kirkirah, sahabat. Famata, Kirkirah ini wafat.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi ketika Kirkiro ini wafat? Huwa finnar. Menggas ustaznya. Huwa finnar kata Nabi. Bukan kata ulun. Huwa itu dia finnar. Nah, finnar di jamaah tahu sudah artinya. Kalau fil jannah artinya di surga. Finnar di neraka. Langsung kata Nabi, huwa finnar. Adakah ustaz yang kayak itu zaman wah ini pas tetangga mati, oh ini di neraka nih. Kadada. Ini khusus Nabi. Karena Nabi ada informannya. Siapa? Malaikat Jibril. Kalau ada tetangga kita wafat, meninggal, kita bahasanya apa? Insya Allah. Hah? Insya Allah masuk neraka Ustaz? Ada. Insya Allah masuk surga. Semoga masuk surga. Insya Allah mati syahid. Tapi khusus Nabi sudah tahu. Oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Langsung kata Nabi, huwa finnar. Muncul jamaah instruksi. Berarti Nabi serem Ustaz. Huwa finnar, di neraka. Ini jamaah yang baru ikut pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang sudah sering ikut, sudah mendapatkan riwayat-riwayat, Nabi itu peduli sama umatnya. Kada ikhlas kalau umatnya itu masuk neraka. Tapi kenapa ini ada satu orang Kirkiro masuk neraka? Kemudian apa yang terjadi? Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Bingung sahabat. Kenapa sahabat ini masuk neraka? Fadhahaba, mereka pergi, yanzuruna ilaihi, melihat kepada orang yang wafat tadi, si Kirkiro ini. Fawajadu aba'ah. Ternyata ketika dia dapati di Kirkiro itu ada aba'ah. Aba'ah itu apa Pak Ustaz? Ada baju perempuan namanya abaya, hitam. Tapi kalau aba'ah itu sama seperti burdah, kain. Dalam konteks hadis ini kain. Kenapa kain? Qad gollaha, yang dia ambil, yang dia korupsi, yang itulah yang jatahnya diambilnya kain. Pak, sekali lagi Pak, kain. Nah, berapa gram harga kain ini Pak? Larang. Tapi sebab dia mengambil, seharusnya setelah perang itu Pak, setelah perang itu harta-harta ghanimah rampasan perang dikumpulkan dulu, hanya dibagi. Sepakat sudah umat Islam, habis perang dikumpulkan dulu, hanya kita membagi. Siapa yang membagi? Nabi. Apakah Nabi membaginya adil? Pasti adil. Tapi kadang membagi nabinya ini secara logika kada adil. Masih ingat hadis yang sebelumnya jauh kita baca, Nabi pernah membagi petinggi dari Madinah itu 100 ekor onta. Satu orang. Nah bayangkan satu ekor onta itu berapa Pak? 25 juta. Ini adakah yang korban onta di sini? Oh terdapat. Ini sapi aja ada di sini, kambing. Untung aja semalam belum ambil daging kada ditahuni Pak. Pak Ustadz pian kambing kah sapi ya? Nah orang bingung menjawab nih. Onta 25 juta kali 100. Wah banyak sudah kalian ya tuh. Itu untuk satu orang. Tapi ini adil sudah, karena Nabi yang membagi. Nah tapi orang ini, si Kirkiro ini, sahabat Nabi ini, ternyata apa? Wafat ketika perang. Itu kain kada dikumpulkan dulu, langsung diambilnya. Oh ini jatahku nah. Langsung mengambil seorang. Ternyata sebab mengambil kain yang sangat sedikit itu, kata Nabi, huwa finnar, masuk neraka. Semoga kita semua yang hadir, ibu-ibu yang di belakang, anak cucu kita terhindar dari perbuatan zalim. Adik-adik hati-hati, ibu-ibu hati-hati, yang bukan haknya ayo jangan langsung diambil. Yang bapak-bapak lain haknya jangan langsung diambil. Pak Ustadz yang lain haknya jangan diambil.
diambil. PNS, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang bukan haknya jangan diambil. Karena apa yang disembunyikan itu, apa yang diambil nanti tanggungannya, hitungannya, totalnya ada di akhirat. Sama kayak yang belanja, mengambil ini, mengambil ini, mengambil ini. Ujung-ujungnya apakah langsung keluar supermarket, Pak? Habis mengambil barang, kada hitungan dulu di kasir. Kayak itu juga kita kena. Nah, mengambil itu totalan kena di kasir. Jadi ulun sering mengingatkan, terutama untuk siapa? Diri sendiri. Hati-hati, kalau bukan haknya jangan diambil. Kalau bukan haknya jangan diambil. Apalagi kalau masalah pekerjaan. Ustadz pun seperti itu. Logikanya sama seperti yang kemarin. Ada 10 santri, 9 santri, 2 orang santri ini mama abahnya menunjuki duit lawan ustadz, diurus. Yang 2 nih, yang 8 ditelantarkan. Jangan. Karena kalau sudah berbuat zolim disembunyikan, na'udzubillahi min dzalik, besar berat nanti. Bahkan Nabi pun merasa berat dengan kematian Kirkirah ini. Ternyata apa? Menyembunyikan sedikit kain yang menyebabkannya dia masuk neraka. Semoga kita yang hadir di sini bersama keluarga kita terhindar dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amin ya rabbal alamin. Di mana tuh Pak Ustadz doanya? Ada di Risalah Amaliyah. Berapa kali bacanya Pak Ustadz? 7 kali. Tapi 7 kali ini dibaca. Jangan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Amin. Luput berarti. Wa an Abi Bakrah. Hadis yang selanjutnya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya di hadis 213, wa an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Siapa nama beliau? Nufai bin Haris radhiyallahu anhu. Allah meridhai sahabat ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Perhatikan bapak-bapak, ini Nabi bersabda. Kata Nabi, inna zaman, sesungguhnya zaman itu waktu, qad istadara, sungguh waktu itu berputar, berjalan. Kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Waktu itu berjalan semenjak Allah menciptakan langit dan juga bumi. Ini rupanya Nabi sudah ada teori pasti mutlak langsung dari Allah. Kalau ikutmu teori-teori luar, ada namanya istilahnya Big Bang. Big Bang itu kalau kita cek di YouTube, kapan terjadinya Big Bang? Big Bang itu seakan-akan ledakan. Padahal Big Bang itu bukan ledakan, Pak. Istilah Big Bang orang barat itu awalnya dari penyiar radio. Penyiar radio bilang Big Bang, akhirnya ikut semua Big Bang. Bukan. Kita tidak tahu kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Yang jelas sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah ada duluan. Karena Allah ini punya sifat tidak ada awal, tidak ada akhir. Beda dengan kita. Pian keluar dari perut ibu menangis. Karena mulia sudah wafat, masuk kuburan. Ada akhirnya, ada finishnya. Tapi Allah beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Inna zamana, kata Nabi, sesungguhnya zaman itu qad istadara kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu, kemudian Nabi lanjutkan, kata Nabi, as-sanatu, tahun itu 1 tahun, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Berarti yang bilang 1 tahun 12 bulan ini siapa, Pak? Nabi. Dijelaskan juga ada dalam Al-Quran. Kata Nabi 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Dalam 12 itu ada 4 bulan hurum, bulan haram, bulan yang mulia. Salasu mutawaliyat, 3 bulan berkelanjutan.
bersambung. Apa yang pertama kata Nabi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Berarti kita ini di bulan apa kan? Dzulhijjah. Berarti bulan kita ini bulan yang mulia, bulan hurum, bulan mulia. Saking mulianya orang naik haji di bulan Dzulhijjah. Orang berkorban juga di bulan Dzulhijjah. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bermajelis, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak berjamaah, infak, banyak-banyak traktir kawan juga supaya pahalanya berlipat ganda. Wa Rajabun Mudhar, dan juga kemudian kata Nabi bulan haram itu yang terakhir Rajab Mudhar, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu di antara bulan Jumadi dan juga Sya'ban kata Nabi, bulan Rajab. Detail Nabi jelaskan di hadis ini. Kemudian tiba-tiba Nabi bersabda, apa kata Nabi, Pak? Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Kata Nabi tiba-tiba bertakun ke jamaah, ke para sahabat, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Kemudian qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini perhatikan, Pak. Ini adab sahabat. Adab sahabat kalau ditanya Nabi apapun itu masalah hukum, sahabat itu jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi bukan berarti kalau ulun betakun non pian, siapa Pak pian tahu jawabannya. Jangan Allah wa'lam, Pak Ustadz. Oh, Pak RT-nya si anu, oh lurahnya si anu. Kalau kan ada yang ditakuni, siapa gubernur kita? Allah wa'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, berarti itu bukan untuk sekarang. Nah, sahabat itu berkata seperti itu kenapa? Karena tidak tahu maksudnya Nabi ini tanya ini mau memberikan fatwa atau mau mentes. Tapi kita lanjutkan hadisnya, kata Nabi, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata, Nabi diam. Setelah sahabat berkata Allahu wa rasuluhu a'lam, Nabi diam. Nah, itu kurang lebih diamnya. Kurang lebih seperti itu. Nabi diam. Hatta donanna an yusamniya, kami kira, sahabat mengira, zonanna annahu sayusammiyahu bi ghairi ismi. Kira-kira Nabi ingin memberi nama bulan yang baru selain nama yang 12 bulan ini. Oh, Nabi hendak bertakun bulan ini bulan apa? Kira-kira Nabi hendak mengarani nama bulan hanyar. Entah bulannya bulan apa, Allahu a'lam juga, kita kada tahu sahabat. Ternyata tiba-tiba kata Nabi, qala, Nabi bersabda, Alaisa Dzulhijjah. Kata Nabi, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kemudian apa kata para sahabat? Bala. Bala itu artinya tinggi. Bala itu artinya tinggi. Kemudian kata sahabat, betul wahai Nabi. Qala, kemudian Nabi bersabda, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Bingung jamaah di sini. Ini Nabi ini kada ingatkah atau hendak menteskah atau ada wahyu yang baru nih? Tiba-tiba Nabi nanya, ayu yaumin hadza, hari ini hari apa? Qulna, sahabat menjawab sama, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata, Nabi diam. Hatta donanna annahu sayusammiyahu bi ghairi ismi, kami kira Nabi akan memberikan nama yang baru di nama-nama hari. Ternyata Nabi tidak berkata seperti itu. Kata Nabi apa? Alaisa yaumin nahri, bukankah ini hari raya Idul Adha? Kata Nabi. Oh, berarti hadis ini pas Pak. Pas lawan hari kita. Sama kayak kekawanan betakun, pebila Idul Adha 6 ke 7, Jumat ke Sabtu. Pebila nih nyaman maatur saged menyembelih.
Nabi pun zaman dulu 1500 yang tahun lalu sudah berkata seperti itu. Nanya Nabi. Kemudian Nabi bertanya lagi, ayu baladin hada? Kata Nabi, ini kita di mana? Ini kita di mana nih? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi, alaisa baldah? Bukankah ini negeri haram? Maksudnya Mekah. Kata sahabat, bala. Iya wahai Nabi, ini kita sedang di Mekah. Qala, sudah 3 kali Nabi berkata tentang hari, berkata tentang kota, bertanya tentang bulan. Kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Fa inna dima'akum wa amwalakum. Wahai jamaah Hajah Ratna Suhada, jamaah Ratu Elok, kata Nabi, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian, alaikum haram, kada boleh haram. Apa maksudnya Pak Ustaz? Itulah sudah ketentuan seorang muslim. Kita tuh sebagai orang Islam, darah kita ini haram, tidak boleh ditumpahkan. Maksudnya ditumpahkan apa? Jangan suka menyakiti orang, jangan suka membelah orang, membegal orang, atau memukul orang. Kada boleh, karena darah seorang muslim ini haram. Tiba-tiba baik muncul satu negara, negaranya ini ulun samarkan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Inisialnya Israel. Inisialnya apa ya? Israel. Tiba-tiba muncul Israel. Israel ini apa yang membuat bermasalah? Keyakinannya. Keyakinannya adalah apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kami Israel boleh dibunuh. Nah, nyaman bener loh Pak punya bisi keyakinan gitu. Pokoknya nang kada sesuai bunuh, kada sesuai bunuh. Ini punya ada keyakinannya di sini, sunyi orang Ratu Elok nih. Bisa kada ada lagi orangnya. Nang menyembelih kambing kada ada lagi, nang jadi panitia kada ada lagi. Kenapa? Yang beda pemahaman dengan kami bunuh. Itulah Israel. Kenapa kok ringan sekali membom orang Palestina itu? Karena itu masuk keyakinan mereka sudah. Na'udzubillah min dzalik. La'anallahu al-Islam. Kemudian apalagi wa amwalakum, tidak boleh harta seorang muslim itu diambil, kada boleh. Kada boleh diambil. Apalagi sandal nang terhuruf, hati-hati nih. Kalau pian ada sandal hilang di masjid, ini mana yang hurufannya yuk? Pinanya anu nih. Nah, hati-hati Pak. Kalau bisa lebih baik nyengker aja Pak ya, kada apa-apa. Tapi kalau misalnya hendak mencek di CCTV, kalau pindah huruf lawan siapa, ini Anda akan dirak apa segala macam. Cuma apa? Hati-hati kita mengambil hak orang lain. Amwal itu artinya mal itu harta. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain, apalagi umat Islam, kecuali dengan beberapa cara, yaitu jual beli boleh. Tapi kalau diambil dengan cara mencuri, alhamdulillah itu tidak boleh. Kemudian a'radukum, kehormatan. Nah ini yang ketiga, kehormatan umat Islam tidak boleh dihina. Ayo ibu-ibu, ayo bapak-bapak yang ketujuh memandirakan orang, ulun kada hendak bekawan lawan bapak yang di situ. Bapak yang di situ engken bener. Padahal yang menyambat engken ini engken juga orangnya. Sesama orang pelit tapi menjatuhkan orang pelit. Tahulah bapak yang di situ tuh wah ini kasihan bener kan, ditinggalkan bininya, habis itu miskin sudah. Nah, sagan apa memandirakan orang kayak ini? Karena ada gunanya juga. Nang ibu-ibu hati-hati juga lah, ibu-ibu memandirakan sinetron di Indosiar. Tahulah Bu, di sinetron di Indosiar tuh nang laki kawin pulangnya ini apa segala macam, bininya 3. Habis itu diam nang kawanannya ibu-ibunya berisyarat pakai motor. Rumah nang itu sama jualnya. Nah ini kada boleh. Hati-hati.
Kenapa? Karena harta, darah, dan kehormatan umat Islam, kata Nabi pada saat hadis ini disebutkan haram. Maksudnya haram itu apa? Tidak boleh dihina atau tidak boleh diambil secara paksa. Kemudian apa? Kahurmati yaumikum hada, seperti diharamkannya hari ini fi baladikum hada, di negeri Mekah, fi syahrikum hada, di bulan yang mulia, di bulan Dzulhijjah. Wasal talqauna rabbakum, karena nanti kata Nabi kalian pasti akan bertemu Tuhan kalian. Di akhirat kita ini pasti bertemu dengan Allah. Apa yang terjadi? Fayas'alukum an a'malikum, pasti kalian akan ditanya. Pak Isam Abdau, ikam pengajian hari Selasa itu apa niatnya? Niatnya karena Allah kah, atau cuma sadar masuk YouTube aja nambah subscriber, like, share, and comment? Apakah niatnya karena Allah atau bukan? Ayo bapak-bapak yang niat yang pengajian ke masjid, apa niatnya? Ulun Pak Ustaz ke masjid di rumah tuh bini rumah. Terus di rumah kan pusing ulun di rumah nih. Baik kalau di masjid bahasa dingin, ustadznya ceramah ulun kuring, nah nyaman mana sudah. Nah, karena nanti kita akan ditanya, kau yang kerja di PNS, kau kerja di gubernur, kau kerja di wali kota, kau yang jadi ustadz, kau yang jadi guru, kau yang jadi polisi, TNI, semua nanti ditanya apa yang telah dilakukan, kata Nabi. Ala fala tarjuna ba'di kuffaron, jangan sampai kata Nabi engkau nanti kembali kufar, jadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa yang besar itu salah satunya dosa murtad. Kita nyaman aja lupa menyambat. Memang ada yang murtad Pak Ustaz. Ada. Bahkan yang murtad ini di zaman Nabi. Kapan terjadi? Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat itu rombongan orang tidak percaya lagi dengan Allah. Kenapa? Karena mereka beriman cuma kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fala tarji'una ba'di kuffaran yadribuna ba'dukum riqabi ba'd. Jangan sampai kau kembali menjadi orang kafir, yadribu ba'dukum riqabi ba'd, yang mereka suka saling membunuh. Ala liyablugha syahidu ghaib, hendaklah kata Nabi, hari ini aku telah menyampaikan tentang kehormatan orang Islam, hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang gaib, yang kada hadir. Nah ini lain perintah ulun apa? Ini perintah Nabi. Yang hadir pengajian ini sampaikan kepada yang kada pengajian. Kenapa kata Nabi? Fala'alla ba'du min may yablughu ay yakuna aw alahu min ba'di man sami'ahu. Karena bisa jadi kata Nabi, yang hadir ini belum tentu lebih paham daripada yang tidak hadir. Apa ilmu yang kita dapat di sini, Pak? Apapun ilmu yang kita dapat di pengajian itu habari lawan keluarga pian, Pak. Apapun ilmu yang kita dapat itu sampaikan ke keluarga di rumah, jangan cuma diam. Cuma wah ini jawabannya nyaman Kang Pak. Nah, nang ibu-ibu membuka TikTok, dibukanya ceramah ustadz yang harus membahagiakan istri dengan mentraktir macam-macam. Ini loh Pak ceramah ustadz. Bahagiakan istrimu Pak. Oh ini. Nang bapak-bapak sama, ciri istri solehah ceramah ditampaikannya lawan bininya. Mun yang ada wani menyampaikan, dikirimnya lewat WhatsApp atau dijadikan status. Wah, sindir-sindiran lewat ceramah. Karena bapak-bapak, semoga ada terkelahi aja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, sampaikan berita itu karena yang disampaikan bisa jadi lebih paham. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala ahla balagtu, alla hal balagtu. Kata Nabi, bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah telah aku menyampaikan? Qulna na'am, para sahabat bersabda inggih. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, wahai Allah saksikanlah, wahai Allah saksikanlah.
Berarti ulun di sini sudah menyampaikan Pak lah. Sudah menyampaikan nggih? Alhamdulillah bahwasannya kita ini haram mengambil atau menghancurkan kehormatan umat Islam, mengambil barang umat Islam tanpa izin atau dengan kekerasan, dan juga menggugurkan darah umat Islam. Kada boleh menyakiti orang lain. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masuk kita ke hadis ke selanjutnya, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-214. Wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi. Dari Abu Umamah, nama beliau Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Manik tato'a haqqa imri'i muslim. Siapa saja iqto'a, mengambil. Iqtato'a itu asalnya koto'a, memotong. Kata Nabi, siapa saja yang mengambil hak seorang muslim, siapa saja yang mengambil hak seorang muslim, biyaminihi faqad aujaballah, mengambilnya dengan sumpah. Mengambilnya dengan sumpah. Hakim, jaksa, instruksi, demi Allah wahai hakim, saya bersaksi bahwasanya tanah ini milik bos batubara ini. Saya bersaksi demi Allah, tanah ini milik bos batubara ini, tanah ini milik bos perusahaan ini. Suratnya jelas. Apa Pak istilahnya Pak? SHM, ada bukti-buktinya. Padahal tanah ini punya siapa Pak? Punya orang miskin. Sudah lama punya surat tanah, cuma pengen diambil perusahaan anak menukari kan dijuali. Kemudian ada saksi, wani bersumpah, demi Allah tanah ini bukan punya si miskin ini, tapi punya bos perusahaan. Wani bersumpah Pak. Wani bersumpah, demi Allah. Ini kalau ada orang seperti ini, kata Nabi, lihat, faqad aujaballah, maka dia akan diberikan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah apa? Finnar, langsung masuk neraka. Hati-hati yang mau bersumpah lah. Ini berarti sumpahnya sumpah Pak palsu. Demi Allah Pak, demi Allah Pak, bukan ulun yang mencuntan ini apa segala macam. Yang mencuntan tuh ini nah. Demi Allah saya melihat, saya saksi yang mencuri ini si A, padahal si A dituduh. Nah, ini hati-hati. Kalau ada orang berani bersumpah seperti itu, sumpahnya salah, sumpahnya digunakan untuk mengambil hak orang muslim, siap-siap kata Nabi, fa'aujaballahu finnar, maka dia diwajibkan, diberikan hadiah khusus oleh Allah di neraka. Wa harrama alaihimul jannah, dan juga diharamkan untuknya surga. Pak Ustaz ini kan rapi ceramahnya nih, hak surga, neraka, surga, neraka, 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 neraka. Kadang kanan lain Pak Ustaz, karena memang kita sampai babnya ini. Kenapa diharamkan surga dan dipastikan masuk neraka? Supaya ini menjadi tameng untuk kita. Kalau kita bekerja ini, oh ini hak ulun, ini gaji ulun, oh ini ada kiriman amplop, segala menandatangani proyek. Hati-hati, karena kalau wani mengambil kemudian bukan haknya, diambilnya secara jeli dan pasti, itu nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Apalagi ini wani bersumpah atas nama Allah untuk mengambil hak orang lain. Nah kira-kira di Banjarbaru adalah Pak orang yang kayak itu Pak? Adalah Pak? Mau pindah ini berarti kan ada Pak. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita wani bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Nabi,
Wa in kana yasiran ya Rasulullah. Meski wahai Nabi, bagaimana kalau hal yang diambil itu yasir? Yasir tuh ada enggak Bapak Yasir di sini? Kada ada pala. Kata pemuda itu, gimana kalau yang diambil itu yasir, remeh, sedikit saja wahai Nabi? Apakah masuk neraka juga? Kita lihat kata Nabi Muhammad SAW bersabda, wa in kana qodiban min araq, meskipun yang diambil tadi cuma apa tuh? Yang gasan siwak tuh, yang pian besiwak itu, ranting siwak dari batang pohon sekecil ini Pak, diambil dengan sumpah kepada Allah, padahal bukan punya dia bersumpah berani, diambilnya sekecil ini, tetap kata Nabi masuk neraka. Berarti hadis ini hadis apa Pak? Hadis rem atau hadis gas Pak? Rem, supaya merem kita ini, oh hati-hati, ini sudah ada gaji halal, jangan wani mencari yang tambahan yang haram. Tambahan itu boleh mencari, tapi jangan tambahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apalagi sampai wani bersumpah. Nah, di tempat kita Pak, di Indonesia ini mohon maaf, sumpah itu kayaknya sepele sudah. Sepele. Orang yang hendak dilantik, di kepalanya diandak Quran. Saya bersumpah menjadi menteri agama akan amanah. Ternyata ada berita menteri agama korupsi duit percetakan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti sumpah apa ini yang di Quran di atas ini? Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Oh, Ustadz nih berpesan kepada jamaah aja, Ustadznya nggak ngaca. Sama Ustadz pun hati-hati Pak. Hati-hati juga bersumpah ini apa segala macam. Ternyata ada amplop tadi sudah bersumpah ini hukumnya haram. Ternyata datang pejabat ini Ustadz amplop bersumpahnya ganti Pak. Hukumnya yang haram tadi menjadi makruh, mubah, kada apa-apa Bang ini sebetulnya. Nah, berganti fatwa nih. Ini kada boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah masuk waktu Isya dan jamaah nampaknya hening ini, kita lanjutkan lagi pada satu hadis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari jawabannya ini pindah semangat Bang Mas ini. Oh itu Kak jawab, rupanya sebabnya Pak. Cocok pindah ada yang pindah karing nah. Munak itu satu minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rabi'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang dapat kita pelajari hari ini beberapanya di antaranya adalah ternyata ada sahabat bernama Kirkirah masuk neraka sebab mengambil kain waktu perang dan itu bukan haknya. Gara-gara kain kata Nabi masuk neraka. Berarti itu pelajaran dari kita, jangan wani-wani mengambil jatah yang bukan jatah kita. Kemudian hati-hati dalam bersumpah kepada Allah untuk mengambil hak orang lain, karena hadiahnya kata Nabi dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Salah satunya jangan pernah memainkan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumpah itu bukan hal yang perlu disepelekan. Semoga kita semua dan keluarga kita terhindar dari perbuatan zalim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini
diberikan oleh Allah keberkahan dan juga rahmat yang besar kepada kita semua. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, begitu juga dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa anak cucu kita. Semoga keluarga kita dan anak-anak cucu kita terhindar dari berbuat zalim. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di hidup kita, memberikan kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan hari ini diberikan pahala yang berlimpah tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.